Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 10 MPLB? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Dan pada saat ini, sebelum masuk ke dalam materi bahan pembelajaran di kelas 10, Ibu ingin memberikan materi tentang pengenalan jurusan. Materi pengenalan jurusan ini penting sekali Ibu sampaikan supaya kalian benar-benar memaknai, memahami kenapa kalian masuk jurusan dan apa saja sih pelajaran-pelajaran atau kompetensi yang nanti akan dilatihkan kepada kalian semua. Baik, kita mulai saja ya. Nah, di jurusan manajemen perkantoran ini kami dari seluruh tim guru-guru mempunyai visi bahwa berlandaskan iman, Islam dan ihsan dapat menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, memiliki wawasan ilmu pengetahuan serta keterampilan khususnya di bidang administrasi perkantoran sehingga siap kerja dan dapat menciptakan pekerjaan. Selanjutnya, dari visi tersebut kami jabarkan ke dalam beberapa misi. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran yang berwawasan keunggulan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan produktivitas dan efisiensi guna meningkatkan mutu program keahlian yang mandiri dan profesional. Yang kedua, membekali kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam memaksimalkan potensi peserta didik dengan fasilitas yang memadai sehingga menghasilkan tenaga kerja yang terampil. Dan yang terakhir adalah keterampilan peserta didik dengan melibatkan sekolah, dunia usaha dan dunia industri untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Inilah yang menjadi misi kami sehingga kalian itu nanti dalam pelaksanaannya difokuskan untuk berwawasan keunggulan sehingga kalian itu menjadi pribadi yang mandiri, siap kerja dan bisa menciptakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa harus memilih manajemen perkantoran? Seperti yang tadi di awal Ibu sampaikan, ini pemahaman yang harus kalian pahami bahwa di manajemen perkantoran ini banyak keahlian dan keterampilan yang akan didapatkan. Sangat lengkap. Yang pertama dari segi administrasi, komputernya, komunikasinya, accountingnya atau mengelola dana kas kecilnya, kearsipannya, typer, konseptor, MC, event organizer, dan bahkan beberapa keahlian atau keterampilan ini saking lengkapnya maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Ya, ketika lapangan pekerjaan luas maka kita mudah dalam mencari pekerjaan. Selanjutnya, ketika kita punya keterampilan yang tadi Ibu sampaikan, maka akan berbanding lurus dengan kemudahan dalam berwirausaha. Wirausaha atau menjadi pebisnis itu memang diperlukan teori-teori terlebih dahulu, yaitu salah satunya teori manajemen, teori pengelolaannya. Dan yang terakhir itu bisa melatih dan mengasah bakat dan kemampuan diri. Karena di sini Ibu sampaikan kalian bisa mendapatkan keterampilan bagaimana menjadi MC atau Master of Ceremony dan bergabung di dalam sebuah event organizer. Nah, ini adalah beberapa kompetensi keterampilan yang nanti akan kalian dapatkan ketika masuk di manajemen perkantoran. Kalian dapatkan ketika sudah masuk di jurusan manajemen perkantoran. Jadi Ibu ucapkan selamat ya. Baik, selanjutnya apa saja sih program kerja yang ada di manajemen perkantoran ini? Yang tentunya satu, KBM, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang nyaman dan menyenangkan, interaktif, kreatif dan mandiri. Tepat sasaran, kompetensi yang dibutuhkannya disesuaikan dengan dunia kerja. Jadi kalian itu diajarkan beberapa keterampilan bukan untuk kebutuhan saat ini, tapi kebutuhan di masa yang akan datang. Karena selama 3 tahun kalian akan dibina di SMK Yayasan Islam ini. Jadi materinya juga disesuaikan dengan kebutuhan di dunia kerja di masa yang akan datang. Selanjutnya kami juga menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan praktek ya, tanpa dipungut biaya karena memang sudah diakomodir dalam pendanaan yang ada di sekolah. Kita juga bekerja sama dengan pihak DUDI yang relevan dan akuntabel dalam kegiatan-kegiatan seperti guru tamu ataupun ujian. Nah, yang
Yang selanjutnya yaitu menggali kompetensi diri dengan mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan percaya diri, keterampilan, dan kemampuan berwirausaha. Nah, ini yang Ibu sebut di dalam kegiatan pengembangan diri, ya, sehingga nantinya kalian belajar menjadi MC dalam sebuah kegiatan, belajar bagaimana menjadi bagian dalam sebuah event organizer, karena nanti ada beberapa kegiatan pengembangan diri di mana IO-nya adalah anak-anak dari manajemen perkantoran. Nah, sekarang Ibu jelaskan beberapa kegiatan yang menjadi pengembangan diri di manajemen perkantoran ini. Yang pertama adalah kegiatan table manner yang pernah kita laksanakan di Hotel Santika Tasikmalaya. Table manner ini adalah kegiatan kita belajar tata cara etika makan di hotel atau di acara-acara formal. Karena siapa tahu kalian itu diundang atau diminta untuk mendampingi pimpinan relasi dalam sebuah acara makan formal. Nah, ini harus diajari. Ketika kita nanti dihadapkan dalam berbagai macam peralatan makan, kita harus tahu apa yang harus kita pakai ketika menyantap appetizer, main course ataupun dessertnya. Selanjutnya, kegiatan outbound di General Lembang Bandung ini kita laksanakan, di mana kegiatan outbound ini sangat bermanfaat sekali untuk bisa mampu bekerja sama dalam tim. Dimana di sini kan ada kegiatan event organizer, ya. Ketika event organizer itu akan dilaksanakan, maka secara personal setiap personal pun harus punya kemampuan bisa bekerja sama dalam tim. Nah, ini kegiatan outbound ini bisa melatih itu. Selanjutnya kita juga melakukan kunjungan belajar ke Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya di jurusan Manajemen Perkantoran Bandung. Sebagaimana kita ketahui bahwa lulusan itu ada 3 nantinya, diarahkannya BMW, bekerja, melanjutkan, atau berwirausaha. Nah, ketika kalian memilih melanjutkan, maka ini diberi pemahaman bahwa ternyata ada yang link and match dengan jurusan kita, yaitu di UP Bandung, satu-satunya S1 Manajemen Perkantoran, ya, yang memang matching dengan jurusan SMK. Di sini kita belajar atau kita berusaha untuk memaknai, memahami bagaimana sih kondisi di Universitas Pendidikan pembelajarannya, sarana prasarananya, bagaimana proses pembelajarannya. Dan di sini kita diberitahu oleh pihak prodi Manajemen Perkantoran. Lalu kita juga mengadakan kunjungan ke Yogyakarta, yaitu kita dari segi sejarahnya, kita juga kunjungan ke beberapa perusahaan, pada situ perusahaan batik, kaos, dan perusahaan perak. Selanjutnya kita juga mengadakan kegiatan training motivasi. Kita mendatangkan trainer-trainer handal. Pada saat itu kita mencoba untuk mereview psikologi anak-anak, lalu digiatkan, digali motivasinya, sehingga mereka itu benar-benar fresh. Jadi benar-benar tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, sehingga mereka itu mampu mencapai cita-citanya. Selanjutnya kegiatan beauty class. Saat ini kita banyak sekali bekerja sama dengan beberapa produk-produk yang ada di kita saat ini. Seperti yang ini dicontohkan, kita bekerja sama dengan Purbasari, dan juga kita juga pernah bekerja sama dengan Wardah, di mana kegiatan beauty class ini adalah kita belajar bagaimana performance kita, ya, bagaimana supaya kita tampil menarik tapi terlihat natural, tidak urakan, ya, supaya ketika kita bertemu dengan kolega atau mendampingi pimpinan, kita dari segi performanya sudah bagus. Dan kegiatan uji kompetensi juga kita seperti ini, kita juga bekerja sama dengan Dudika, bekerja sama dengan Aspapi dan yang lainnya untuk kegiatan ini. Dan ini kegiatan praktek event organizer yang pernah kita laksanakan, salah satunya itu seminar kewirausahaan. Pada saat itu kita mengundang entertainment yang sudah sukses, ya, usaha sudah sukses, dan kita juga bekerja sama dengan PT Sesro. Kita juga melakukan kunjungan industri ke PT Kereta Api Indonesia Bandung. Di sini banyak sekali materi yang kita dapatkan, khususnya tentang materi kearsipan, ya. Alhamdulillah kita juga mendapat penghargaan dari PT KAI sebagai bentuk wujud terima kasih bagi mereka yang sudah berani tampil. Nah, ini adalah salah satu kegiatan pengembangan diri event organizer SMKI Got Talent. Lalu beberapa kegiatan lainnya seperti Semarang SMKYI, bakti sosial pernah dilaksanakan